Nah oke guys, jadi pengumuman dari Shopee tanggal 15 Maret 2021 ada perubahan lagi, perubahan jasa kirim. Apa dampaknya buat kita semua? Simak terus ya. Oke guys, jadi di Shopee ada pengumuman kalau tanggal 15 Maret 2021 itu ada perubahan perubahan apa ya istilah perubahan tampilan, perubahan cara kerja Shopee mengenai jasa kirim ya, mengenai jasa kirim. Nah, jasa kirim ini perubahan ini pastinya akan berefek ke penjual dan ke pembeli. Ya, tapi apa efeknya? Sebetulnya dampaknya signifikan apa enggak? Ya, kita mau bahas di video ini. Nah, yang pertama kita mau bahas dulu dari sisi pembeli. Ya, dari sisi pembeli. Jadi perubahannya gini. Perubahannya adalah kalau dari sisi pembeli, ya, dari sisi pembeli itu pembeli tidak bisa memilih secara spesifik jasa kirim yang dimau, yang diinginkan. Jadi nanti hanya dikelompokkan per kategori, ya. Ada pembeli bisa milih mau yang same day, mau yang instan, ya. Contoh instan itu kan ada Grab, ada Gojek, ada Shopee Express gitu ya. Jadi pembeli tidak bisa memilih antara tiga itu, ya, dipilihkan oleh Shopee. Nanti yang penting pembeli cuma bisa milih lu mau yang instan, mau yang same day, mau yang next day ya, next day. Kalau next day kan cuma ada JNE yes kalau next day. Atau mau yang reguler. Reguler itu bisa yang pilihannya bisa si cepat, bisa JNT, bisa antar aja, bisa ID Express dan yang lain-lain. Nah itu pembeli nggak bisa milih. Nah oke, pembeli cuma bisa milih reguler gitu doang. Terus habis itu ada hemat. Hemat itu ada GNT ekonomi sama si cepat halu. Itu juga pembeli nggak bisa milih ya antara ekonomi atau halu. Nah jadi lebih dibikin per kategori untuk yang jasa kirim yang terbaru ini. Jadi pembeli. Nah jadi pembeli itu tidak bisa memilih secara spesifik jasa kirim yang diinginkan. Nah jadi kalau pembelinya itu adalah orang yang di luar kota, di luar pulau yang mereka merasa, aduh tempat saya ini hanya JNE yang cepat gitu ya. Hanya JNE yang cepat, kalau pakai yang lain saya nggak mau karena lama. Atau hanya mikir, aduh hanya JNT saja yang bisa ngirim sampai rumah. Kalau ekspedisi lain saya mesti ngambil ke gudang nih, jadi saya mau JNT aja. Nah udah hal seperti itu udah agak susah gitu ya. Udah agak susah dan lebih dipilihkan sama Shopee nantinya. Itu yang efek ke pembeli. Ya, jadi pembeli untuk memilih jasa kirim pembeli sudah tidak terlalu bebas. Nah, tapi Shopee menambahkan satu peraturan. Ya, ada satu peraturan ditambahkan oleh Shopee yaitu begini, pembeli itu bisa mengubah ya, pembeli bisa mengubah pilihan jasa kirimnya. Oke, jadi pembeli itu bisa mengubah pilihan jasa kirim. Nah, ini eh, agak unik juga ya. Jadi awal nggak bisa milih, ya karena dipilihkan hanya milih reguler, next day atau instan atau apa gitu ya. Anggaplah pilih reguler, oke. Anggaplah si pembeli pilih reguler, lalu orderannya dibayar di proses Shopee, lalu nanti di orderannya itu akan muncul jasa kirim yang dipilihkan otomatis oleh Shopee. Misalkan terpilih JNE, sorry, kita JNT, misalkan JNT, ya. JNT. Kenapa saya nggak ngambil contoh JNE? Karena JNE ada ini apa ada pengecualian tertentu atau apa gitu. Jadi ada pengecualian tertentu mengenai JNE cashless yang tidak bisa diubah atau gimana. Nanti kalau ada update nanti coba saya info lagi. Nah, jadi kalau misalkan milih dapatnya JNT gitu ya. Pembeli dapatnya JNT dan dia mau mengubah jadi si cepat misalkan. Atau dari si cepat mau mengubah jadi JNT, itu pembeli bisa mengubah dalam jangka waktu 1 jam setelah pesanannya dikonfirmasi oleh Shopee. Jadi kalau pembeli bayar jam 12 siang, dia punya waktu sampai jam 1 siang. Kalau nggak suka sama nggak suka sama ekspedisinya atau tidak cocok dengan ekspedisinya, dia punya waktu 1 jam buat mengganti itu, ya, buat mengganti.
Kalau, ada syarat lagi, kalau dalam waktu 1 jam itu, penjual belum memproses kirimannya. Oke, kalau sudah diproses, sudah diatur pengirimannya, pembeli tidak bisa mengganti. Ya, jadi pembeli punya waktu 1 jam untuk mengganti itu apabila belum diproses oleh penjual. Oke ya, nah itu saya rasa tapi nggak semua pembeli akan ngerti sih hal ini. Saya nggak ngerti juga, nanti kita lihat tampilan Shopee tanggal 15 Maret ketika ini udah berlangsung gitu ya. Semoga ya, semoga harapan saya tidak mempersulit penjual mengenai ekspedisi ini ya. Saya berharapnya jangan sampai pembeli bilang, tolong diganti dong ekspedisinya. Waduh, kita penjual kan kita juga nggak bisa ganti ekspedisi kan. Itu kebijakan dari Shopee. Nah, itulah yang akan terjadi untuk pembeli. Ya, untuk pembeli. Nah, gimana yang terjadi untuk penjual? Apa efeknya ke penjual? Oke, penjual masih bisa memilih bebas jasa kirim. Jadi jasa kirim masih seperti biasa, teman-teman supportnya apa, di lingkungan teman-teman bisanya apa, adanya apa, misalkan cuma ada JNT sama si cepat, sama JNE ya teman-teman centang itu aja. Ya, centang 3 itu aja. Nanti Shopee akan memilihkan cuman di antara 3 itu. Jadi tidak akan dipilihkan di luar itu. Ya, jadi penjual tidak perlu merasa pusing. Aduh, nanti saya dapat ini dong, ekspedisi yang ini pada ekspedisi yang ini jauh banget. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah dicentang, teman-teman. Ekspedisi yang itu nggak usah dipilih, jadi teman-teman tidak akan dapat ekspedisi itu. Ya, penjual hanya dapat ekspedisi berdasarkan yang kita centang, yang kita mau. Ya, itu untuk penjual. Nah, tapi nanti kita kemungkinan dapatnya akan acak di antara, kalau misalnya kita pilih 3, kita kemungkinan dapatnya akan acak di antara 3 itu. Ya, itu doang efeknya untuk penjual. Kalau misalkan kita sudah langganan di pick up, kita bisa push orderan ke satu ekspedisi, nanti mungkin akan dibagi mungkin lebih merata oleh Shopee. Karena tujuan Shopee adalah supaya tidak menumpuk, sebetulnya tidak menumpuk di salah satu ekspedisi tertentu. Yang pastinya adalah maksud Shopee adalah supaya pengiriman yang pembeli order di Shopee itu bisa diproses oleh penjual lebih cepat. Jadi misalkan ekspedisi JNT lagi rame, kebetulan banyak yang order milihnya JNT. Ya, pasti JNT prosesnya akan lama karena rame sekali. Sedangkan ternyata ekspedisi lainnya ada yang kosong. Nah, maka nama Shopee nanti dialihkan lebih rata supaya ekspedisi lainnya juga bisa dapat dan pengirimannya lebih cepat karena tidak menumpuk, tidak bottleneck istilahnya, tidak menumpuk di satu ekspedisi. Nah, kalau yang saya tangkap itu yang tujuan Shopee. Gitu ya. Nah, kurang lebih itu aja teman-teman. Untuk penjual sebetulnya tidak ada yang terlalu signifikan, tapi saya nggak tahu tampilannya gimana, efek ke penjualannya gimana. Saya sendiri masih belum ada bayangan ya, karena video ini saya buat di tanggal 11 Maret 2021, perubahannya nanti tanggal 15 Maret. Oke teman-teman, ya kurang lebih itu aja yang kita bahas di video kali ini. Semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan tidak perlu khawatir mengenai ada perubahan jasa kirim ini. Oke ya, karena sebagai penjual sebetulnya kita nggak terlalu efek sih. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.